Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jariyah Channel yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi ya. Biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik tentang Islam dan kehidupan modern dari channel kita. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa depan? Di mana robot-robot pintar berkeliaran di sekitar kita. Kecerdasan buatan atau yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, dan teknologi menjadi seperti perpanjangan dari tubuh manusia sendiri. Mungkin sebagian dari kita merasa takjub, tapi sebagian lain mungkin merasa khawatir. Sebagai seorang Muslim, bagaimana seharusnya kita menyikapi perkembangan teknologi yang begitu pesat ini? Mari kita bahas bersama dengan merujuk pada Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman utama kita. Islam adalah agama yang sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan, sejarah mencatat bagaimana peradaban Islam pernah menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi dunia pada masa keemasannya. Berbicara tentang AI dan robot, kita perlu memahami bahwa teknologi ini hanyalah alat, seperti pisau yang bisa digunakan untuk memotong sayur atau melukai orang. AI dan robot juga bisa membawa manfaat atau mudarat tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dalam perspektif Islam, ada beberapa prinsip yang harus kita pegang dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi. Pertama, teknologi harus membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Setiap pengembangan teknologi harus ditujukan untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan sebaliknya. Kedua, teknologi tidak boleh menggantikan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. AI dan robot boleh membantu pekerjaan manusia, tapi tidak boleh mengambil alih tanggung jawab moral dan spiritual manusia. Ketiga, pengembangan teknologi harus sejalan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, AI tidak boleh diprogram untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti menipu atau menyebarkan kebohongan. Keempat, kita harus tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai kita terlalu bergantung pada teknologi hingga melupakan interaksi sosial dan ibadah kepada Allah. Nah, bagaimana dengan masa depan? Apakah Islam membolehkan kita menggunakan teknologi canggih seperti AI dan robot? Jawabannya adalah ya, selama penggunaannya tidak melanggar syariat dan membawa manfaat bagi umat manusia. Bahkan, banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa mengembangkan teknologi untuk kemaslahatan umat adalah bagian dari ibadah. Ini sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Namun, kita juga harus waspada terhadap dampak negatif teknologi. Misalnya, ketergantungan berlebihan pada gadget yang bisa mengganggu waktu ibadah, atau penggunaan AI untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan bijak, sesuai dengan tuntunan Islam. Misalnya, menggunakan AI untuk membantu menghafal Al-Quran, membuat aplikasi pengingat waktu syalat, atau mengembangkan robot yang bisa membantu lansia menunaikan ibadah. Sebagai penutup, mari kita jadikan teknologi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membawa manfaat bagi sesama. Ingat, teknologi hanyalah alat. Manusialah yang menentukan apakah alat itu akan membawa kebaikan atau keburukan. Di era yang serba digital ini, kita nggak bisa pungkiri kalau smartphone dan internet sudah jadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, gadget selalu ada dalam genggaman. Tapi pernahkah kita berpikir, bagaimana caranya tetap menjaga iman kita tetap kokoh di tengah arus digitalisasi yang begitu deras? Saya yakin banyak dari kita yang merasakan betapa mudahnya terjerumus ke dalam konten-konten yang kurang bermanfaat. Scroll media sosial tanpa henti, nonton video sampai tengah malam, atau bahkan lupa waktu sholat karena terlalu asyik main game. Ini realita yang kita hadapi, teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena di video kali ini,
saya akan berbagi tips praktis bagaimana caranya memanfaatkan teknologi justru untuk menguatkan iman kita. Pertama, jadikan smartphone sebagai alarm pengingat waktu sholat. Ada banyak aplikasi yang bisa kita unduh secara gratis. Dengan begitu, kita nggak akan telat atau bahkan melewatkan waktu sholat. Kedua, isi feed media sosial kita dengan konten-konten yang bermanfaat. Follow akun-akun ustadz atau komunitas Islam yang memberikan pencerahan spiritual. Dengan begitu, setiap kali kita membuka media sosial, yang kita dapat adalah ilmu dan inspirasi, bukan gosip atau konten negatif. Ketiga, manfaatkan fitur screen time atau digital well-being yang ada di smartphone kita. Atur berapa lama waktu maksimal yang boleh kita habiskan untuk aplikasi tertentu. Ini akan membantu kita lebih bijak dalam menggunakan gadget. Yang keempat, jadikan teknologi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, dengan menggunakan aplikasi Al-Quran digital untuk tilawah harian atau mengikuti kajian online dari ustadz-ustadz terpercaya. Teknologi bisa jadi ladang pahala kalau kita pandai memanfaatkannya. Kelima, jangan lupa untuk tetap menjaga interaksi sosial di dunia nyata. Silaturahmi dengan keluarga dan teman-teman, ikut pengajian di masjid, atau bergabung dengan komunitas Islam di lingkungan kita. Karena bagaimanapun, kehangatan bertatap muka tidak bisa digantikan dengan chat atau video call. Keenam, filter konten yang masuk ke gadget kita. Gunakan fitur parental control atau self-search untuk menghindari konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ingat, mata kita adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Yang ketujuh, jadikan teknologi sebagai sarana dakwah. Share konten-konten positif, quote-quote inspiratif, atau reminder kebaikan di media sosial kita. Siapa tahu, satu postingan kita bisa menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Kedelapan, tetap prioritaskan ibadah di atas segalanya. Jangan sampai waktu kita habis untuk scrolling media sosial sementara bacaan Al-Quran kita tertinggal. Atur prioritas dengan bijak. Kesembilan, biasakan untuk digital detox secara berkala. Misalnya setiap Jumat atau saat bulan Ramadan, kurangi penggunaan gadget dan fokus untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan yang terakhir, selalu ingat bahwa teknologi hanyalah alat. Kitalah yang menentukan apakah alat ini akan membawa kita lebih dekat atau justru menjauh dari Allah SWT. Teman-teman, menjaga iman di era digital memang tantangan tersendiri. Tapi dengan niat yang benar dan strategi yang tepat, insya Allah kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan kita. Jangan lupa untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan dunia digital. Perbanyak istighfar dan doa agar hati kita tetap teguh di jalannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Akhir kata, mari kita jadikan teknologi sebagai kendaraan menuju ridho Allah, bukan malah sebaliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.